Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Industri Organisasi. Kali ini kita akan membahas tentang diversifikasi dan juga pengembangan produk-produk ya, ataupun program. Nah, di sini cakupannya antara lain tentang bagaimana tujuan dan juga bagaimana strateginya ya. Nah, kira-kira apa sih yang terlintas di benak kita tentang pengembangan organisasi? Ya, mari kita lihat bahwa katanya nih, kata Warren G. Bennis mengatakan bahwa pengembangan organisasi adalah suatu jawaban terhadap perubahan atau suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, dan nilai juga susunan organisasi sehingga organisasi dapat lebih baik dalam menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri. Adapun menurut Richard Beckard bahwa pengembangan organisasi adalah usaha berencana meliputi organisasi secara keseluruhan yang diurusi dari atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui pendekatan berencana dalam proses organisasi dengan memakai pengetahuan ilmu perilaku. Nah, ukuran-ukuran di dalam pengembangan organisasi pertama adalah efisiensi, efektivitas, serta kesehatan organisasi. Apa itu efisien? Yaitu perbandingan antara masukan dan keluaran yang mengacu pada konsep minimax. Masukan minimum dan keluarannya harus maksimum. Adapun efektivitas, suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya. Artinya, kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Nah, dan kemudian kesehatan organisasi, yaitu suatu fungsi dari sifat dan mutu hubungan antara para individu dan organisasi, yaitu hubungan yang dinamis dan juga adaptabilitas. Nah, buat apa sih sebenarnya pengembangan organisasi ini? Nah, pengembangan organisasi ditujukan untuk menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan semua staf organisasi. Kemudian menciptakan kemampuan memecahkan permasalahan organisasi secara lebih terbuka dan menciptakan hubungan dalam berkomunikasi serta merupakan semangat kerja dari para anggota organisasi dan juga kemampuan untuk mengendalikan diri. Bagaimana sih strategi dan tujuan diversifikasi? Baik, strategi diversifikasi menurut Pandit Ciptono bahwa strategi diversifikasi adalah suatu upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, growth, serta peningkatan penjualan dan juga profitabilitas dan fleksibilitas. Sedangkan menurut Effendi, strategi diversifikasi merupakan suatu perluasan pemilihan barang maupun jasa yang dijual oleh perusahaan dengan jalan menambah produk atau jasa ataupun memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba yang maksimal. Ya, baik, ini 3 cara di dalam melakukan diversifikasi. Pertama adalah diversifikasi konsentris. Yang kedua, diversifikasi horizontal. Yang ketiga, diversifikasi konglomerat. Diversifikasi konsentris di mana produk-produk baru yang dikenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran, teknologi, dan produk yang ada. Adapun diversifikasi horizontal, perusahaan menambah produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang ada, tetapi dijual kepada pelanggan yang sama. Adapun diversifikasi konglomerat, di mana produk-produk yang dihasilkan sama sekali tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Nah, tujuannya adalah pertama untuk meningkatkan pertumbuhan bila pasar atau produk yang ada telah mencapai tahap kedewasaan dalam life cycle produk atau PLC-nya produk. Berikutnya adalah untuk menjaga stabilitas dengan jalan menyebarkan fluktuasi
laba serta untuk meningkatkan kredibilitas di pasar modal. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk keberhasilan strategi diversifikasi? Tipsnya adalah pertama, bersaing dalam industri yang tidak atau rendah pertumbuhannya. Berikutnya adalah adanya produk baru yang terkait dengan produk yang ada saat ini dapat menaikkan produk penjualan yang sudah ada, ya. Jadi saling mengingatkan. Berikutnya, produk baru ditawarkan pada harga yang kompetitif. Jangan terlalu mahal, tapi juga jangan terlalu murah. Berikutnya, produk yang ada yang saat ini berada pada tahap penurunan daur hidup produk, ya, atau fase decline, dan kemudian memiliki tim manajemen yang kuat. Ya. Berikutnya juga, ya, tambahkan produk baru yang akan meningkatkan revenue secara signifikan. Kemudian tingkatkan kompetisi yang tajam pada industri yang tidak tumbuh, margin dan return rendah. Nah, selanjutnya adalah saluran distribusi yang ada saat ini dapat dimanfaatkan, di mana produk baru dapat mengkompensir pola penjualan yang siklikal. Nah, bagaimana strategi diversifikasi untuk keberhasilan strategi konglomerasi? Nah, ini kita lakukan jika terjadi penurunan penjualan dan profit. Berikutnya dituntut adalah kemampuan manajerial dan modal untuk berkompetisi dalam industri baru. Selanjutnya adalah terciptanya sinergi finansial antara perusahaan yang diakuisisi dengan yang mengakuisisi. Berikutnya lagi, pasar bagi produk saat ini yang sudah jenuh ada peluang untuk membeli atau memperoleh bisnis baru yang tidak terkait yang memiliki peluang investasi yang menarik. Nah, jika ada tindakan antitrust atas bisnis yang terkonsentrasi pada bisnis tunggal. Nah, bagaimana dan apa manfaat dari dan faktor pendorong strategi diversifikasi? Nah, manfaat strategi diversifikasi pertama adalah perusahaan dapat mengerahkan full capacity karena tidak tergantung pada satu macam produk. Kemudian dapat memaksimumkan profitnya dengan cara mengekspansi perusahaan. Berikutnya lagi, penemuan-penemuan baru yang menguntungkan bagi calon konsumen. Dan dengan mengadakan strategi diversifikasi produk, perusahaan tidak tergantung pada satu pasar saja. Nah, apa saja faktor yang mendorong strategi diversifikasi? Nah, ini menurut Nisman dikatakan bahwa satu, untuk menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen secara optimal. Berikutnya adalah hasrat untuk bertumbuh, kemudian usaha untuk mencapai stabilitas, kemudian usaha untuk mencapai input yang optimal daripada sumber dan kapasitas, serta hasrat untuk kelanjutan usaha, sustainability, ya, serta motif yang non-ekonomi. Nah, bagaimana pelaksanaan dari strategi diversifikasi? Alternatif strategi diversifikasi menurut Nisman kembali bahwa satu, tambah lini produk baru sehingga sama saja memperlebar bauran produk. Selanjutnya, perpanjang lini yang ada sehingga menjadi suatu perusahaan dengan lini produk yang lebih lengkap. Selanjutnya, tambah ukuran, formula, atau ciri lain dari produk. Dan tambah atau kurangi konsistensi lini produk. Nah, ini tergantung apakah perusahaan ingin meraih reputasi kuat dalam satu bidang saja atau melibatkan diri pada berbagai bidang. Nah, pelaksanaannya adalah pertama, luas pemasaran. Setiap perusahaan hendaknya dapat meramalkan luas pemasaran dari barang atau jasa yang akan dihasilkan atau diperdagangkan. Berikutnya, tingkat persaingan. Jika ingin memproduksi suatu produk atau jasa, harus dapat meneliti seberapa jauh tingkat persaingan dalam usaha tersebut dan sampai seberapa jauh kemampuan kita untuk terjun dalam persaingan tersebut. Selanjutnya, kemampuan teknis. Hal ini perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi kualitas dari barang atau jasa yang akan dibuat. Nah, untuk semua itu kita memerlukan yang namanya kreativitas serta inovasi.
Nah, kreativitas ini berasal dari kata kreasi, yaitu hasil daya cipta manusia, baik yang berupa hasil seni maupun hasil pemikiran. Adapun kreatif ini adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan berkreasi. Sehingga kreativitas ini adalah kemampuan untuk melaksanakan dalam pembuatan kreasi-kreasi. Nah, ini contoh-contoh hasil kreasi ya, banyak sekali. Surabi imut, roti setrika, nasi komik, Mister Celup, nasi bakar, durian aneka rasa, dendeng jantung pisang, seblak setan, sate bandeng, sate jamur, keripik kaca, mobil listrik, sepeda listrik, energy saver. Nah, sekarang nih untuk listrik di rumah juga bisa ya, macam-macam sekali contoh-contoh dari hasil kreasi. Atau dengan mencangkok-cangkokkan, mengawin-ngawinkan tanaman juga bisa menjadi produk tanaman yang baru ya. Nah, adapun tadi untuk bisa kreasi kita baik perlu syaratnya. Pertama, produk atau pemikiran seni tersebut harus memiliki unsur kebaruan atau memiliki nilai ya. Kemudian pemikiran atau karya seni yang dihasilkan tidak konvensional, menuntut modifikasi ataupun penolakan terhadap gagasan yang diterima sebelumnya. Kemudian hasil pemikiran atau seni ini yang dihasilkan mensyaratkan agar motivasi dan ketekunan dalam rentang waktu tertentu atau dengan intensitas yang tinggi. Nah, masalah yang dihadapi semuanya masih samar dan belum didefinisikan secara jelas, sehingga bagian dari kreativitas lah tugas yang dikerjakan itu memperjelas rumusan masalah. Bagaimana cara kita meningkatkan kreativitas? Pertama dengan brainstorming, ya, sumbang saran dari berbagai pihak. Berikutnya dengan sinektik atau analogi, dan tentu saja kita perlu melakukan sesuatu yang baru serta menilai hasilnya dari uji coba. Nah, inovasi ini juga syarat untuk tadi pengembangan organisasi atau diversifikasi produk. Inovasi ini adalah gagasan yang harus mampu diwujudkan. Nah, ada berbagai jenis inovasi ya. Pertama, invensi. Kedua, ekstensi. Ketiga, duplikasi. Dan yang keempat adalah sintesis. Invensi yaitu penemuan atau produk atau jasa atau proses yang betul-betul baru, newness. Ya, jadi sama sekali belum ada. Kemudian ekstensi. Nah, disinilah merupakan pengembangan atau pemanfaatan baru atau penerapan lain dari suatu produk ataupun jasa atau proses yang ada. Jadi tidak benar-benar baru ya. Berikutnya adalah duplikasi, dan ini adalah replikasi kreatif atas konsep yang sudah ada. Nah, sintesis, kombinasi atas konsep dan faktor-faktor yang telah ada dalam penggunaan atau formula baru. Demikian ya sekilas materi mengenai diversifikasi dan juga pengembangan program ataupun produk-produk baru, supaya organisasi mampu tumbuh berkembang untuk menjaga sustainability-nya. Terima kasih atas kehadirannya mengikuti kuliah kita kali ini. Jangan lupa belajar terus, karena belajar itu harus sepanjang hayat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas yang lainnya.